Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Ramidiaman. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika kelas I. Saya berasal dari Universitas UNESA. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai multiple linear regression dalam penjualan mobil. Di bawah ini adalah link Kaggle terkait dataset saya terkait dengan penjualan mobil. Latar belakang pemilihan dataset. Yang pertama, penjualan mobil merupakan salah satu indikator penting dalam dunia bisnis otomotif karena berkaitan langsung dengan keberhasilan pemasaran dan permintaan pasar terhadap produk yang ditawarkan. Ada 4 faktor utama dalam pemilihan dataset ini. Yang pertama, menurut saya memiliki variabel yang signifikan, di mana dataset ini memiliki sales in thousands sebagai variabel dependen yang mewakili jumlah unit mobil yang terjual. Variabel ini menjadi pusat perhatian. Lalu ada 3 faktor independennya, yaitu price in thousands adalah faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembeli. Yang kedua, engine size adalah ukuran mesin yang menggambarkan kinerja dan efisiensi mobil. Yang ketiga, ada horsepower adalah tenaga kuda. Sering terjadi pertimbangan utama bagi pembeli yang mencari performa lebih dari kendaraan mereka. Lalu yang kedua adalah variabel-variabel dalam dataset ini memiliki hubungan keterikatan dengan karakteristik mobil yang menentukan minat konsumen seperti harga, kinerja mesin, dan tenaga mobil. Dataset ini tidak hanya memberikan informasi tentang penjualan mobil, tetapi juga menyertakan faktor-faktor yang mendukung analisis lebih mendalam, seperti harga dan performa mobil. Yang keempat, pemahaman dalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan mobil memungkinkan perusahaan otomotif untuk merancang produk yang lebih sesuai dengan permintaan pasar, menetapkan harga yang kompetitif, serta memaksimalkan keuntungan. Lanjut, penjelasan detail mengenai dataset. Dataset ini mencakup berbagai informasi penting yang berkaitan dengan spesifikasi teknis dan penjualan mobil dari berbagai produsen otomotif. Penjelasan rinci mengenai setiap variabel yang ada dalam dataset ini sebagai berikut. Yang pertama, ada manufakturer. Manufakturer di sini adalah nama perusahaan atau merek yang memproduksi mobil seperti Acura, Audi, BMW, dan sebagainya. Lalu yang kedua, model. Model di sini juga bisa disebut sebagai jenis mobilnya. Tipe spesifik mobil yang diproduksi oleh produsen tersebut, misalnya Integra untuk Acura atau A4 untuk Audi. Sales in thousands. Variabel ini adalah variabel dependen yang menggambarkan jumlah mobil yang terjual dalam ribuan unit untuk setiap model. Lalu ada juga price in thousands. Variabel ini menunjukkan harga mobil dalam ribuan dolar. Harga sering menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembeli. Lalu ada juga engine size, ukuran mesin dalam liter, yang menunjukkan kapasitas atau volume ruang pembakaran mesin. Variabel ini mempengaruhi kinerja mobil, termasuk tenaga dan efisiensi bahan bakar. Lalu ada juga horsepower. Variabel ini menunjukkan kekuatan mesin mobil dalam tenaga kuda. Semakin tinggi tenaga kuda, semakin besar daya dorong yang dapat dihasilkan oleh mobil. Lalu di sini adalah manualisasi metode MRR atau disebut juga sebagai multiple linear regression. Untuk melakukan manualisasi, pertama kita hitung dulu mulai dari X1, X2, X3, dan Y. Nah, seperti ini manualisasinya. Kita kuadratkan dulu antara X1, X2, X3, dan Y. Di sini adalah model untuk mobilnya, jenis mobil, manufakturer untuk nama mobilnya, terus price in thousand. Ini adalah harga mobilnya dalam ribuan. Ini ukuran mobil, engine size, horsepower tenaga kudanya. Lalu ini penjualan mobil dalam ribuan.
Lanjut. Nah, lalu kita bisa membuat tabel perhitungannya di Excel. Setelah kita menghitung tabelnya, kita tinggal memasukkan data ke persamaan di bawah ini. Berikut penjelasan lebih lengkapnya. Di sini n dikatakan adalah jumlah setiap datanya. Semisal kita mempunyai data 50 data, maka jumlahnya adalah 50. Sigma di sini adalah menggambarkan untuk jumlah setiap nilai X satunya. Jadi semisalkan kita mempunyai 50 data, maka di sini n-nya adalah 50. Lalu untuk sigma X1 tadi kita tinggal jumlahkan setiap nilai X1 menggunakan sum di Excel, lalu kita menemukan hasil X1 nya sebagai 44.758,47923. Nah, setelah kita menghitung dari tabel yang sudah kita masukkan, maka kita mendapatkan persamaan dari rumus sebelumnya. Berikut persamaannya. 50 sebagai alfa 1343,8085 sebagai beta 1 plus 60 sebagai beta 2 plus 9746 sebagai beta 3. Nah, di sini adalah untuk keterangan untuk sigma Y. Sigma Y di sini dikatakan sebagai 2376,361. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan ini, kita akan menghitung persamaannya ke dalam kode oktav untuk mendapatkan persamaan Y. Nah, berikut persamaan yang saya dapatkan melalui kode oktav, yang dimana A-nya adalah 59,3751 untuk alfa, dan betanya adalah min 2,6109, dan untuk beta 2 adalah 20,9022, dan untuk beta 3 adalah min 0,043914. Kalau sudah mendapatkan persamaan, maka rumus MRR berhasil didapatkan. Untuk kode oktavnya, berikut penjelasan kode oktav, yang dimana ini ada 50A, ini untuk B1, ini untuk B2, 160, dan 9746 untuk B3. Nah, di sini adalah hasil dari Y. Sigma Y ini untuk sigma Y1, yang B untuk sigma Y. Lalu di sini adalah rumus untuk memasukkan ke dalam MRR-nya, atau disebut juga multiple linear regression. Lalu kita lanjut. Nah, ini tampilan kode oktavnya, dan ini adalah hasil outputnya, yang dimana nilai variabel A adalah 59,3751, B1 nya min 2,6109, B2 nya adalah 20,9022, B3 nya adalah min 0,043914. Nah, lanjut evaluasi performa dengan 3 metode. Di sini saya menggunakan metode RSE, MSE, dan RMSE. Setelah kita mendapatkan RSS berdasarkan perhitungan sebelumnya, nah, RSS-nya didapat melalui kode Excel sebagai berikut. Pertama, kita hitung semua Y prediksinya. Nah, Y prediksi tadi digunakan berasal dari kode perhitungan kode oktav yang didapat. Nah, di sini 21,5 itu berarti kita menghitung price in thousand-nya X1, lalu 1,8 ini adalah X2, dan 140 adalah X3. Nah, setelah kita hitung semua, maka kita hitung sekarang Y aktual dikurangi Y prediksinya.
Setelah kita hitung semua, maka kita lanjut mengkuadratkannya. Setelah kita kuadratkan, lalu kita jumlahkan setiap elemen RSS-nya yang sudah kita kuadratkan. Nah, di sini mendapatkan 81.163,93.736 untuk RSS kuadratnya. Nah, berikut cara menghitung RSE, MSE dan RMSE. Nah, kita sudah mendapatkan RSS, yang dimana RSS adalah 81.193,93.736. Nah, lalu kita bagi untuk setiap datanya. Saya di sini menggunakan 50 data, maka hasilnya adalah 1623,2787472. Dan RMS-nya kita akarin dari perhitungan MSE. Nah, di sini kita menggunakan, setelah kita akarin, di sini ketemu 40,8993. Nah, RSE ini berbeda dengan RMSE. Nah, berbedanya di sini tinggal dikurangi dengan 2. Nah, setelah kita akarin 50 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 41,12074. Kita sudah mendapatkan nilai dari gambar di atas, termasuk juga rumus yang digunakan untuk evaluasi performa dengan 3 metode RSE, MSE, dan RMSE. Lalu kita menghitung RSS untuk menghitung evaluasi performa. Oh, ini kebalik PPT-nya. Yang tadi itu berarti RSS, saya jelaskan lagi saja. Nah, kita akan menghitung RSS. Nah, rumus RSS adalah sebagai berikut, yang dimana sigma y di sini adalah untuk setiap datanya, mean y prediction. Nah, lalu kita kuadratkan. Ini rumus TSS-nya. Ini sama, cuman di bagian y sini ini y prediction. Nah, di sini adalah average of actual value. Untuk menghitung RSS, kita harus menghitung y prediksinya. Contoh menghitung y prediksi berdasarkan data yang saya punya. Nah, yang saya jelaskan tadi berarti kita kali dengan X1, ini alpha, ini beta 2, beta 3, ini beta 1. Saya ambilkan contoh, misalkan 59,3751 dikurangi dengan 2,6109 dikali 21,5 ditambah 20,9022 dikali 1,8, lalu min 0,043914 dikali 140, yang dimana 21,5 adalah data dari price in thousand, 1,8 dari engine size, dan 140 dari horsepower. Jadi untuk menghitung Y prediksi, kita menggunakan rumus tersebut sampai ke 50 data dari X1, X2, dan X3. Lalu kita kurangkan dengan Y aktual. Setelah itu kita kuadratkan. Nah, setelah kita kuadratkan tadi semua data, maka kita jumlah untuk menentukan nilai RSS. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita jumlahkan. Nah, ketemu RSS-nya adalah sekian. Lalu kita lanjut. Nah, kesimpulan, berdasarkan data variabel yang ada di penjualan mobil dipengaruhi oleh harga, ukuran mesin, dan daya horsepower atau daya kudanya. Secara umum, mobil dengan harga lebih rendah cenderung memiliki penjualan lebih tinggi. Sedangkan mobil dengan engine size lebih besar dan horsepower lebih tinggi cenderung lebih diminati oleh konsumen, meningkatkan angka penjualan. Variabel dengan pengaruh terbesar terdapat pada ukuran mesin, yang dimana koefisien adalah 19,48, yang berpengaruh positif terbesar terhadap penjualan. Lalu yang kedua adalah horsepower atau tenaga kuda dengan koefisien 0,38, yang dapat berpengaruh kecil positif terhadap penjualan. Yang ketiga adalah harga mobil X1
dengan koefisien adalah min 3,30 berpengaruh negatif terhadap penjualan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Di sini ada referensi dari Sinus, lalu ada ResearchGate. Di sini ada juga jurnal beberapa resensi terkait tentang multiple linear regression. Nah, ini adalah data-data yang saya punya tadi. X1, X2, X3, Y2, X1 kali Y, X2 kali Y, X3 kali Y, lalu X1 kali X2, X1 kali X3, dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan masing-masing setiap data. Nah, ini nggak saya jumlahkan untuk Y prediksi dan Y aktual min Y prediksi tidak saya jumlahkan. Lalu ini adalah gambaran tentang oktav yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik, sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.